Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini spesial budidaya begonia ya, atau tips lengkap. Jadi hari ini saya mau memberikan edukasi atau informasi ya, informasi lengkap seputar cara atau teknis budidaya begonia. Nah, sebelum kita masuk ke cara atau teknisnya, ini saya udah ada contoh ya, satu krat seperti ini. Ini di usia kurang lebih tanam daun 2 bulan ya. Jadi setelah ditanam dari daun itu kisaran di 2 bulan. Nah, di sini saya mau kasih informasi terhadap teman-teman semua. Untuk yang masih sering gagal itu saya mau sekalian informasi tentang media tanamnya atau media semainya. Nah, di video-video saya sebelumnya itu sebenarnya udah sering ya, atau udah ada beberapa video saya yang membahas tentang teknis budidaya begonia dari daun. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya atau yang baru menemukan konten-konten saya tentang begonia, hari ini kebetulan saya mau mindahin atau mau taruh di polybag satu persatu. Jadi sekalian informasi untuk teman-teman yang baru pemula atau baru pertama kali lihat channel saya. Nah, ini kita mulai dari media tanamnya ya. Media tanamnya ini bisa menggunakan apa saja ya. Itu intinya di perawatan sebenarnya ya. Jadi media itu namanya juga media. Jadi hanya bahan atau alat atau salah satu media tanamnya untuk tempat menanamnya. Nah, ini saya menggunakan andam yang ini ya, cacahan andam. Andam itu pakis hutan ya, pakis hutan yang pakis merambat, dicacah yang sudah difermentasi. Nah, ini bisa di grouping atau bisa dalam satu wadah seperti ini, banyak ya. Ini untuk misalkan ini untuk para petani biasanya ya, ini untuk menghemat tempat atau untuk menghemat lahan sebelum tanam ya. Nah, seperti ini hanya menggunakan andam. Namun untuk teman-teman yang mau coba menggunakan andam atau akar pakis, itu usahakan untuk setiap hari disiram ya, karena ini cepat kering. Nah, ini berongga seperti ini karena dia poros ya, airnya biar selalu lewat dari permukaan ya. Jadi selalu tidak mengendap di bagian permukaan atau di bagian wadahnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman, ini saya ada sebagian contoh ya. Ini seperti Graham Bali dan juga keong-keong hibrid ya, seperti ini. Ini dicacah satu urat daun ya, satu urat daun sampai dengan 2 urat daun yang seperti ini. Nah, ini untuk teman-teman yang baru nyimak ya, ini untuk media saya nggak hanya fokus kepada satu media ya. Saya senang coba-coba media. Jadi intinya media apa saja kalau sudah menemukan teknis perawatannya itu akan bagus. Nah, ini dari potongan daun seperti ini. Nah, ini ya. Nanti bisa teman-teman coba di rumah dengan menggunakan berbagai macam jenis media tanam atau campuran media ya. Ini untuk semainya, ini saya menggunakan tanah, sekam bakar dan sekam fermentasi ya, seperti ini. Nah, kalau yang ini yang andam. Nah, ini yang satu potongan daun seperti ini untuk memudahkan teman-teman ketika sudah tumbuh seperti ini tinggal mindahin ke pot ya, bisa dikepruk-kepruk seperti ini, terus langsung dipindah ya seperti ini. Nah, tanpa dicabut. Ini akar sudah banyak ya, sehat. Nah, ini terlihat ada sekam bakar, ada sekam fermentasi dan juga menggunakan tanah. Nah, ini saya suka coba-coba ya.
untuk media tanamnya. Ini akarnya juga sudah banyak. Nah, ini kelebihannya yang menggunakan polybag atau pot satu-satu seperti ini ya. Nah, kalau misalkan untuk yang grouping seperti ini atau banyak seperti ini ada kekurangan atau kelemahannya juga. Ini kita harus mindahinnya satu-satu. Akarnya juga nanti akan perlahan stres ya, atau pelan-pelan ya kita mindahinnya. Nah, atau gini, misalkan teman-teman yang masih sering gagal yang dipotong-potong, misalkan teman-teman udah beberapa kali coba masih gagal, teman-teman bisa tanam menggunakan satu daun. Nah, ini bisa teman-teman lihat, saya punya yang dari satu daunan ya, seperti ini langsung ditancapkan. Nah, ini bisa tumbuh juga seperti ini. Nah, ini ditancapkan bagian setangnya kurang lebih 2 sentian ya, atau 2 cm. Nah, seperti ini. Nah, tuh seperti ini ya. Untuk tingkat kelembapan, misalkan teman-teman tanya untuk tingkat kelembapan media, itu usahakan untuk tidak becek ya. Itu kenapa alasannya harus dicampur dengan sekam fermentasi, agar medianya itu ada rongga ya, atau ada gembur ya, gembur dan poros seperti itu ya. Jadi airnya tidak mengendap, jadi tidak gampang busuk. Nah, kalau misalkan sudah kering, untuk semayannya itu jangan sering-sering juga disiram ya. Jadi nunggu agak kering nyiramnya, teknis siramnya nunggu agak kering. Setelah sudah agak kering, disiramnya mengguyur ya. Jadi nanti tidak terjadi hanya basah permukaannya saja, tapi dalamnya kering. Dan begitu pun sebaliknya, jangan sampai bagian permukaannya kering tapi dalamnya sebenarnya masih basah atau becek ya. Jadi intinya campuran merang itu atau kulit padi fermentasi itu untuk menjaga kelembapannya ya. Jadi tidak becek dan juga tidak gampang kering. Nah, oke, lanjut. Kalau itu tadi tipsnya, tidak ada tips yang terlalu sulit banget ya untuk media. Itu medianya bisa apa saja. Intinya yang paling utama itu adalah teknis perawatan dan teknis penyiramannya ya. Usahakan sekali lagi tidak becek dan juga tidak kekeringan ya. Nah, karena kalau becek itu biasanya cepat busuk, dan kalau kekeringan tuh cepat layu daunnya. Oke, langsung saja. Ketika sudah jadi seperti ini, barangkali teman-teman ada yang berhasil menggunakan cara yang seperti ini. Kalau yang tadi mudah ya, tinggal pindah-pindah karena memang tempatnya satu daun, satu pot atau satu polybag. Nah, ini teknisnya, ini disiram dulu ya, diguyur. Nah, kita akan tanam ya sekaligus karena saya akan tanam ini. Seperti ini. Ini jenis yang SP Papua ya, yang karakter daunnya itu berbulu seperti ini. Nah, ini untuk teman-teman yang tahu atau ngerti ID-nya bisa komentar ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan media tanamnya. Ini media tanamnya saya menggunakan media tanam hanya 3 campuran ya. Ini pakainya sekam fermentasi, sekam bakar dan juga tanah. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini saya gunakan sekam fermentasinya 1, tanahnya 1, terus tambahan sekam bakarnya saya hanya menggunakan setengah bagiannya saja. Jadi kalau misalkan tanahnya 1 pot, terus sekam fermentasinya 1 pot, nah sekam bakarnya itu hanya setengah potnya atau 1:1 dan banding setengahnya saja. Nah, kenapa saya pakai sekam bakarnya hanya setengah bagiannya saja? Karena sifat dari sekam bakar ini adalah mengikat air atau untuk meningkatkan kelembaban pada media tanam. Jadi biar nggak terlalu basah atau tidak terlalu becek, jadi saya tidak menggunakan sekam bakar terlalu banyak. Nah, ini untuk polybagnya, untuk pemindahannya ini saya gunakan yang ukuran 15 x 15 yang seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau misalkan tanya teman-teman belum
belum pernah lihat video saya untuk pemupukannya, nah untuk pupuknya ini saya tidak menggunakan pupuk kandang, tapi saya alihkan pakai granul ya, atau pupuk granul. Yang kalau misalkan bibitan seperti ini menggunakan pupuk kimia itu masih dihindari atau jangan dulu pakai ya. Tapi kalau misalkan granul itu bisa langsung ditabur di bibitan-bibitan seperti ini. Oke, ini untuk ngeluarin ininya saya bantu menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, kalau misalkan menggunakan akar pakis hutan seperti ini atau andam, ini kelebihannya ketika kita keluarkan seperti ini. Nah, ini tidak tabur ya, karena ini posisinya atau teksturnya seperti rambut ya, menyerupai rambut atau ijuk ya, seperti ini. Nah, kita keluarkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa jenis ya, atau 3 jenis. Nah, setelah kita sudah angkat seperti ini kita bisa pisahkan satu persatu. Nah, ini ya. Nih, usahakan untuk media tanam atau media semayannya itu ikut ya, dan usahakan untuk hati-hati supaya si akarnya ini, supaya si akarnya ini tidak putus ya, jadi dia tidak mudah stres. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau ngatur tingkat kerimbunan, nah seperti ini ya. Ini bisa teman-teman sertakan beberapa tunas atau sertakan beberapa plant supaya cepat rimbun, atau bisa juga satu persatu seperti ini. Nah, tapi ini kalau yang satu-satu seperti ini biasanya agak lama ya. Nah, ini ya media yang sudah saya siapkan. Nih media ini sudah saya taruh di polybag. Nah, tips menanamnya supaya tidak busuk, karena ada sebagian teman-teman yang sudah berhasil menanam dari daun seperti ini, tapi saat sudah dipindah dia busuk. Usahakan untuk daun mudanya seperti ini, daun mudanya itu atau calon tunas barunya itu jangan tertimbun media. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Atau bisa juga langsung rimbun seperti ini. Nah, ini ya, bisa langsung rimbun seperti ini, nanti besarnya bisa juga tunggal seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir, untuk yang tunggal ini juga nanti akan jauh lebih bagus roset dia, karena tidak rebutan nutrisi ya. Nah, seperti ini. Oke, alhamdulillah ini sudah saya pindah-pindahkan, sudah dalam posisi pakai polybag semua ya. Nah, ini untuk perawatan selanjutnya ketika sudah kita pindahkan seperti ini sengaja ya pakai styrofoam kayak gini, jadi biar nanti ke depannya biasanya suka saya ralat-ralat tempat mengikuti atau lihat dari asal matahari ya. Nah, ini setelah kita pindah-pindahkan seperti ini, sudah dalam polybag, posisi dalam polybag, ini kita gunakan pupuk granul. Nah, pupuk granul ini yang seperti biasa yang pernah saya ceritakan, ini saya gunakan semua untuk jenis tanaman ya, bukan hanya begonia saja yang granul seperti ini. Nah, ini karena medianya tidak saya pakaikan pupuk kandang, nah karena saya nggak suka pakai pupuk kandang ya, saya pakainya granul. Nah, pupuk kandang itu bagus sebenarnya ya teman-teman, tapi ketika kurang matang atau belum terfermentasi dengan baik itu bisa menimbulkan jamur. Nah, saya alternatif pakai yang ini karena ini sudah tidak menimbulkan atau sudah tidak menyebabkan jamur. Untuk dosisnya, kalau misalkan baru pertama kali yang seperti ini, baru bibitan,
bisa teman-teman encerkan menggunakan air. Ini kisaran di 3 literan air, itu 1 sendok ya, 1 sendok. Atau kalau misalkan teman-teman mau yang lebih praktis atau simple yang dosisnya 4 bulan sekali, bisa ditabur. Nah, untuk dosisnya secukupnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat, bisa secukupnya saja ya, seperti ini. Seperti memberikan pupuk NPK ya. Nah, hanya ini kelebihan dari pupuk granul ini beda dengan NPK ya. Kalau NPK usahakan untuk jangan terkena bagian daun atau jangan terlalu dekat dari akar karena akan panas dan menyebabkan busuk akar. Nah, kalau misalkan granul ini nggak apa-apa ya teman-teman, dekat sama batang atau kena daun seperti ini nggak apa-apa, tidak berefek ya, atau tidak gosong. Nah, ini setelah kita beri pupuk granul seperti ini hanya contoh saja ya teman-teman, nggak sampai selesai nanti supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, setelah kita berikan pupuk granul seperti ini barangkali teman-teman ada yang butuh dan ada yang minat ya. Ini 25.000, kemasan 800 gram ya. Dosisnya secukupnya, nanti bisa menyesuaikan tanamannya seberapa besar. Semakin besar tanamannya nanti akan semakin banyak juga kebutuhan nutrisinya. Nah, kalau misalkan sudah diberi pupuk granul seperti ini, teman-teman bisa lihat kondisi atau sikon medianya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, berhubung karena medianya ini masih cukup lembab atau masih lumayan basah ya, jadi ini tidak saya siram. Nah, paling misalkan masih posisi atau kondisi basah seperti ini, saya biasanya spray halus saja. Nah, ketika di spray halus saja bisa sekaligus untuk pencegahan hama ya. Biasanya untuk tanaman yang masih baru-baru atau tanaman yang masih muda-muda daunnya itu masih rentan dimakan oleh hama belalang ya. Jadi ini seperti biasa yang saya sering gunakan ini BPR ya. BPR itu untuk hama kutu-kutuan dan juga belalang ya. Pokoknya hama insektisida. Ini yang seperti ini yang 70.000 ya untuk hama. Ini satu kemasan seperti ini, tadinya penuh ya, banyak seperti ini. Nah, ini untuk 2 liter atau kurang lebih 2 liter ini hanya 1 sendok teh saja. Nah, ini di spray halus saja ya. Nah, ini bisa teman-teman campur dengan antrakol atau fungisida ya untuk mencegah busuk. Bisa dicampur, di spray seperti ini. Nah, ini karena biasanya meskipun sudah terfermentasi dengan baik, medianya itu masih suka ada kutu-kutunya ya, atau masih ada hama media. Nah, spray secukupnya seperti ini. Nah, usahakan nanti untuk kedepannya itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya untuk pencegahan. Ingat, karena untuk yang organik ini ya, pencegahan ya. Nah, kalau ini tadi BPR untuk hama kutu-kutuan dan sebagainya itu dicampur dengan antrakol. Kalau saya karena suka pakai yang ini yang natural glionya ya, sama saja. Ini trichoderma. Ini bisa langsung ditabur ke media ya. Ini serbuk seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, bisa ditabur ke permukaan media seperti ini. Nah, ini kenapa butuh trichoderma atau butuh anti jamur seperti ini? Karena untuk ukuran yang masih kecil seperti ini masih rentan busuk ya. Jadi ini untuk pencegahannya.
Nah, ini untuk yang Glio juga sama ya, untuk yang seperti ini dosisnya sedikit banget. Ini di harga 60.000 ya untuk yang ini, untuk trichodermanya. Nah, informasi ini yang baru pindah ya, usia kisaran 2 bulan dari semai daun. Nah, ini juga yang baru saya pindah beberapa hari yang lalu ya. Ini udah lengkap untuk hama-hama kutu-kutuannya, untuk granulnya sudah, dan ini disiram secukupnya saja. Ini yang baru berapa hari. Nah, untuk updatean nih yang ini ya, ini yang tanam dari satu daun ya, satu daun seperti ini. Ini kelebihannya sekali tumbuh itu bisa rimbun seperti ini. Nah, ini juga sama di usia 2 bulanan. Hanya perbedaannya ini rimbun karena sekaligus satu daun tanamnya. Setelah dipindah usia kisaran 2 minggu, setelah pindah ya teman-teman, kurang lebih besarnya seperti ini. Ini beda jenis ya, kurang lebih seperti ini. Nah, tadinya kecil seperti ini 2 bulan setelah semai daun. Nah, ini 2 minggu setelah dipindah ke media tanam. Nah, kalau yang ini saya ambil anakan ya, ini pisah anakan. Nah, ini dari indukan yang seperti ini. Ini setelah pindah, dari masa pindah seperti ini, pindah dari masa semai daun seperti ini kurang lebih di 4-5 bulan ya. Jadi intinya informasi untuk teman-teman, begonia itu prosesnya yang panjang ya, atau prosesnya yang lama. Nah, ini kisaran di untuk menghasilkan besar ukuran seperti ini, udah siap jual seperti ini di kurang lebih dari semai daun itu 4-5 bulan ya. Atau misalkan teman-teman mau langsung yang besar seperti ini usia dari semai daun itu kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan sudah sebesar ini. Nah, untuk teman-teman yang baru pemula atau baru belajar, setiap jenis begonia ya, kan jenisnya banyak ya, dari yang keong, rek, terus batang, itu setiap pertumbuhannya beda-beda ya. Ini 8 bulan, ini juga sama ya 8 bulan, tapi ini yang jenis kecilnya. Jadi, nah ini yang kisaran di 3 bulan ini ya, dari pindah anakan. Ini kisaran 3 bulan. Nah, oke teman-teman, segitu dulu informasi dari saya, tips budidaya daun begonia ya. Semoga bermanfaat. Sebenarnya di video-video sebelumnya itu udah banyak ya, tapi kebetulan banyak sekali teman-teman yang baru pemula nyimak. Jadi apa salahnya kita edukasi lagi. Semoga tipsnya bermanfaat. Seperti biasa, apabila ada yang masih kurang jelas penjelasan dari saya atau tipsnya, bisa ditanyakan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Seperti biasa, konsultasi atau kasih saran ya, dan solusi gratis, tidak dipungut biaya. Nah, cukup sekian dulu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.